hasil diskusi kami yang berjudul Periodisasi Sejarah Kerajinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Paduci sebagai moderator dan teman saya Nabi Muhammad. Saya menjelaskan nama Doni. Saya Doni Muhammad. Saya Doni Masih Saya Nadia Hanifah. Saya Dini Lestari. Baik, aman, singkat. Kerajinan adalah karya manusia yang dibuat dengan keterampilan tangan dan kreativitas, memiliki nilai fungsi estetika dan ekonomi, bisa berupa benda pakai maupun hias. Ciri-ciri kerajinan adalah 1. Dibuat dengan keterampilan tangan. 2. Mengandung nilai estetika. 3. Bersifat fungsional atau dekoratif. 4. Dipengaruhi budaya lingkungan dan bahan lokal. Kerajinan berkembang dari kebutuhan hidup menjadi simbol budaya, hingga bagian industri kreatif. Kerajinan prasejarah 4000 sebelum Masehi. Kerajinan pada masa ini berevolusi dari alat sederhana dari seni dan dekorasi perdagangan teknologi logam. 1. Paleolitikum, batu tua. Kerajinan lukisan gua, ukiran batu, patung sederhana, megalit. Fungsi sebagai media komunikasi dan catatan budaya lingkungan. 2. Mesolitikum, batu tengah. Kerajinan patung kecil, manik-manik, lukisan tubuh. Ciri seni lebih figuratif, dekoratif, mulai menghias benda, utilitas. 3. Neolitikum, batu muda. 4000 sebelum Masehi. Kerajinan tembikar, kapak batu, contoh pedagang awali, patung naturalistik, konstruksi megalit. Ciri terjadi perubahan besar karena muncul pertanian dan sistem tukar-menukar. 4. Setelah Neolitikum, zaman logam. Perunggu, yaitu arca, perhiasan, alat logam, besi, peralatan dan senjata yang lebih kuat dan awet. 2. Peradaban Mesir kuno 3100 sampai 30 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno berkembang di hilir Sungai Nil, Afrika Timur Laut sejak unifikasi Mesir hulu sampai hilir. Sekitar 3100 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi. Bertahan kurang lebih 3000 tahun, peradaban ini mencapai ke puncak kejayaan pada masa kerajaan baru sebelum mengalami kemunduran dan ditaklukkan pada bangsa asing. Kerajinan dan peninggalan beserta fungsinya. 1. Piramida. Makam raja atau Firaun juga simbol kekuasaan. 2. Patung Firaun dan Depa Sarana, keagamaan dan Petogoromtan. 3. Mumi, cara pengangkatan jasa raja atau kaum bangsawan untuk kehidupan setelah mati. 4. Papirus, bahan tulis, dipakai untuk mencatat administrasi, ilmu pengetahuan dan agama. 5. Hieroglif, sistem tulisan untuk komunikasi dan dokumentasi sejarah. 6. Perhiasan emas dan ukiran batu, simbol status sosial sekaligus hiasan. 7. Jam matahari atau air, alat menggunakan ukuran dalam kehidupan sehari-hari dan upacara. Jadi, peninggalan Mesir kuno tidak hanya indah secara estetik, tapi juga memiliki fungsi praktis, religius, dan simbolis. Terima kasih. 3. Peradaban Yunani kuno Romawi 500 hingga 200 sebelum Masehi. Kerajinan Yunani. Faktor pendorong dipengaruhi oleh filsafat, idealisme, mitologi, dan budaya yang berfokus pada keindahan, proporsi sempurna, serta narasi. Fungsinya adalah sebagai medium untuk seni ekspresif, upacara keagamaan, penceritaan mitos, dan wadah penyimpanan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah tembikar, vas dan ampore dengan gaya figur hitam dan merah yang menggambarkan adegan mitologi atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah patung marmer dan perunggu realistis yang menampilkan bentuk manusia ideal seperti Discastrawar atau Discobolus. Selanjutnya adalah kerajinan Romawi. Faktor pendorong dipengaruhi oleh praktisitas, kebutuhan militer, sistem produksi massal, dan keinginan untuk menunjukkan kekuasaan serta kekayaan. Awalnya mengadopsi seni Yunani tetapi disesuaikan untuk fungsi praktis. Fungsinya adalah sebagai keperluan domestik, infrastruktur, dekorasi arsitektur, dan menunjukkan status sosial. Contohnya yang pertama adalah tembikar, yaitu tembikar terasigillata. Yang kedua adalah mozaik, seperti mozaik yang menampilkan pemandangan alam, adegan mitologi atau kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah kaca, yang diproduksi untuk membuat wadah dan botol yang efisien dan tersebar luas. 4. Peradaban Tiongkok, dinasti Han Song, lebih kurang 206 sebelum Masehi sampai 1127 Masehi. 1. Dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Contoh, logam, perunggu, tembikar, kertas. Fungsi, alat upacara, perlengkapan sehari-hari, media tulis dan kaligrafi.
2. Dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Contoh, keramik porselen, sutra. Fungsi, komoditas perdagangan internasional, simbol budaya, dan kemewahan. 3. Dinasti Song 960 sampai 1127 Masehi. Contoh, porselen celadon, lukisan tinta, kaligrafi, kerajinan bambu atau kertas. Fungsi, sarana estetika, ritual, serta barang-barang bernilai tinggi. Abad Pertengahan 1400 sampai 1600 Masehi. Kerajinan pada masa ini beralih dari fungsi religius dan feodal ke arah seni, estetika, dan identitas budaya. Pada masa Renaissance, 1. Masa awal 1400 sampai 1450 Masehi. Ciri, terikat sistem gilda atau guild berfungsi untuk kebutuhan agama dan feodal, meningkat karena kota dagang. Fungsi, 1. Sarana ibadah gereja. 2. Penunjuk status sosial, bangsawan dan feodal. 3. Media penyerahan ajaran agama. Contoh, kaca, baterai katreol, perhiasan, emas, perak, gerejawi, tekstil, bordir, bangsawan, manuskrip, ilmunisasi. 2. Peralihan ke Renaissance 1450 sampai 1500 Masehi. Ciri, dipengaruhi humanisme. Perajin mulai dikenal sebagai seniman. Teknik baru berkembang, kualitas dan estetika meningkat. Fungsi, 1. Media ekspresi seni dan individualitas. 2. Dekorasi rumah bangsawan dan kota dagang. 3. Simbol kemajuan ilmu dan kebudayaan. Contoh, seni perspektif dalam desain, pengecoan logam atau perunggu atau kuningan, ukiran pada mebel, dan alat musik. 6. Modern, tahun 1860 hingga sekarang. 1. Revolusi Industri 2, tahun 1860 sampai 1900. Mesin mulai dipakai dan produk mulai dibuat secara massal. Fungsinya praktis dan perdagangan. Contohnya porselen Eropa dan tekstil pabrik. 2. Awal abad ke-20, tahun 1900 sampai 1945. Gerakan Arts and Craft kembali ke buatan tangan. Fungsinya estetika dan status sosial. Contohnya batik tulis dan ukir kayu. 3. Pasca Perang Dunia Kedua, tahun 1945 sampai 1980. Desain modern, sederhana dan massal. Fungsinya gaya hidup dan dekorasi rumah. Contohnya furnitur modern dan keramik studio. 4. Kontemporer, tahun 1980 hingga sekarang. Tradisi dikombinasi dengan teknologi modern serta lahirnya ekonomi kreatif. Fungsinya estetika, ekonomi, identitas budaya, serta edukasi. Contohnya batik modern seperti cap atau printing, eco-craft hingga karya digital. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum